Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat teh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk bersama-sama mengikuti kelas rutin kita, kelas kombinatorika. Dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Walaupun kelas hanya dilaksanakan secara daring ya, secara virtual, semoga tidak mengurangi semangat kita ya. Amin. Oh ya teman-teman, aku izin untuk off cam ya karena lagi nggak kondusif untuk on cam. Lagi rame. Oke teman-teman, sambil diajakin ya teman-teman yang lainnya untuk bergabung. Sedikit mereview pertemuan-pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita udah pernah membahas mulai dari prinsip sarang burung merpati ya. Nah sebenarnya aku coba share screen ya. Sebentar. Nah, udah terlihat share screen-nya? Kita coba lihat pedoman MIPA-nya ya. Ini pedoman tahun lalu sih, pedoman 2022. Ya, tapi nggak apa-apa. Biasanya nggak jauh beda sih dari segi, kalau dari segi materi ya. Sama aja biasanya. Nah, ini untuk materi matematika itu ada 5 cabang kan ya. Ada aljabar linear, ada struktur aljabar, analisis real, kemudian ada analisis kompleks, dan ada kombinatorika. Nah, untuk kombinatorika sendiri itu ada yang namanya coefficient binomial, graf dasar, marriage, teorem, 3 prinsip dasar, pigeonhole, inklusi, eksklusi, dan prinsip paritas. Ada graf Eulerian dan graf Hamiltonian, dan rekurensi. Nah, minggu lalu kita udah pernah ngebahas tentang prinsip sarang merpati ya, pigeonhole principle. Terus kita juga udah pernah ngebahas prinsip inklusi eksklusi. Kemudian apa tuh terakhir tuh kita ngebahas binomial ya, coefficient binomial. Nah, hari ini kita akan beralih ke graf dasar sih, baru pengenalan aja. Graf dasar. Nanti kalau misalnya graf udah beres, nanti kita ke prinsip teorema paritas sama rekurensi. Ini lumayan susah sih yang paritas rekurensi. Jadi ya, kita graf dulu aja. Oke, nanti ini pedomannya di-share juga. Share screen Word-nya udah kelihatan ya, Word PDF. Kita akan belajar tentang graf. Di sini kita mulai dari apa sih graf itu gitu. Pengertiannya, terus sejarahnya, kemudian penerapan graf dalam kehidupan sehari-hari, dan konsep dasar graf yang dasar-dasar dulu aja pengenalan.
graf ini nanti teman-teman belajar di semester 2. Matematika diskrit, mata kuliah matematika diskrit. Nanti ada dasar-dasar graf. Tapi nanti di mata kuliah pilihan juga teman-teman bakalan ketemu lagi. Kalau teman-teman milih teori graf ya, nanti diperdalamnya di situ. Jangan ini dulu. Nah, harusnya PPT dulu yang di-share. Baru sejarah. Papai. Tapi kemarin itu mah, oh paling makan. Iya. Tapi dari kemarin baru dimakan. Udah kelihatan ya PPT-nya? Puasa di malam mau puasa. Nah, apa sih graf itu? Apa yang dimaksud dengan graf gitu kan? Graf itu adalah media atau sesuatu yang digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit, yaitu meliputi titik atau simpul atau vertex dengan sisi atau tepi atau edge dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, kemudian untuk sejarahnya, nah ini sejarahnya, graf itu pertama kali ditemukan di Königsberg, yaitu sebuah kota di bagian utara negara Jerman, ya, di mana pada saat itu terdapat suatu permasalahan mengenai jembatan Königsberg-nya. Jadi di kota tersebut tuh ada jembatan. Nah, ini ilustrasinya. Jembatan itu yang menghubungkan antara sungai dan daratan. Nah, ini yang warna biru ini sungainya ya, sungai ini. Terus yang warna hijau ini daratannya. Ini hijau daratan, hijau daratan, daratan. Jadi sungai tersebut membagi daratan menjadi 4 wilayah. Nah, ada yang sebelah sini ya, terus sebelah yang tengah, terus kemudian yang ini yang ada tanda warna putih, terus yang ini terakhir. Di sana terdapat 7 jembatan. Ini jembatan yang warna kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi pada saat itu tuh ada namanya problem nih. Pada saat itu orang-orang Koningsbergnya ini senang berjalan di tepi sungai, Nah, kemudian orang tuh berpikir kan, gimana ya caranya untuk berkeliling di kota Koningsberg tersebut dengan melalui setiap jembatan tuh hanya sekali saja gitu, nggak perlu melalui jembatannya, nggak perlu 2 kali, nggak perlu 3 kali untuk bisa keliling kota tersebut gitu. Gimana caranya? Nah, eh, problem tersebut cukup lama ya, tidak terselesaikan gitu kan gimana caranya. Hingga pada saat itu ceritanya ada tokoh yang bernama Euler. Euler, dia menemukan solusinya gitu. Dia berpikir, jadi dia gambarin tuh permasalahannya itu kebentuk sebuah graf ini. Awalnya dia nggak kepikiran kalau itu merupakan graf gitu kan, ya pokoknya dia gambar aja gitu. Dia gambar, oh ini ada sungai, terus membagi kota tersebut ke dalam 4 daratan, terus ada 7 jembatan yang menghubungkannya. Terus dia buat tuh lintasan kayak eh, nih digambarkan dalam bentuk ini. Dia memisalkan setiap daratan itu dengan huruf A, B, C, dan D. Terus untuk setiap warga tuh pokoknya yang ingin mengelilingi kota ini tetapi hanya melewati jembatan. Setiap jembatan tuh minimal sekali saja gitu, bukan minimal. Itu nanti dia bikin kayak yang namanya lintasan. Dari A ke B, kemudian nanti dari B ke C, pokoknya gitu-gitu deh. Nah, hingga konsep matematika ini sangat terkenal gitu tuh dengan yang namanya teori graf. Jadi dia itu adalah penemu teori graf. Nah, konsep
teori graf ini penerapannya banyak ya. Salah satunya tadi jembatan. Kemudian ada juga permasalahan tukang pos. Tukang pos. Ini tukang pos. Oh ini, teka-teki tukang pos Cina. Jadi tukang pos itu kan tugasnya mengirimkan ini ya, paket-paket gitu tuh ke setiap negara, ke setiap kota. Nah, kemudian tukang pos ini nih kan mengirimkannya nggak cuma satu ya, tapi beberapa negara gitu kan, borongan. Nah, gimana caranya tuh si tukang pos ini bisa melewati rute terpendek atau rute tercepat? Nah, ini pakai teori graf. Ini relate sih untuk saat ini nih penerapan teori graf misalnya pada transportasi online, misalnya ojek online. Nah, itu kan pakai Gmaps ya. Nah, Gmaps itu prinsip kerjanya itu teori graf. Jadi dia bisa yang namanya ngedeteksi rute tercepat, rute terpendek untuk sampai ke suatu tujuan gitu. Terus dalam bidang selain transportasi juga penerapan teori graf itu biasanya pada bidang komputer, misalnya untuk menjalankan program. Terus pada bidang kimia juga, kimia. Terus pada bidang industri, tapi umumnya emang pada bidang komputer dan tadi permasalahan transportasi rute yang berhubungan dengan rute. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, gambar ini gambar peta peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Ini kan ada titik ya, ada sisi ya. Titik ini kan nama kota-kotanya ya, Brebes, Tegap, Pemalang, Pekalongan, dan sebagainya. Terus ini yang garis-garis ini kan jalannya kan, misalnya jalan yang menghubungkan dari kota Brebes ke kota Tegal, terus ini jalan dari kota Tegal ke Pemalang, dan seterusnya gitu. Nah, dalam teori graf yang sebagai kota ini, jadi disebut dengan titik atau simpul atau vertex, istilahnya vertex. Kalau yang garis-garis ini itu namanya sisi atau tepi atau edges, edge gitu. Nah, konsep graf pertama kali muncul pada abad ke-17 ya, 1783. Nah, ini definisi graf secara matematisnya. Jadi graf itu adalah himpunan yang terdiri dari V dan E, di mana V-nya itu adalah himpunan titik V1, V2 sampai dengan Vn, kemudian E-nya itu himpunan simpul E1, E2 sampai dengan En. Nah, macam-macam graf tuh ada banyak sekali. Berdasarkan ada atau tidaknya gelang, itu graf dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada graf sederhana atau simple graph, dan yang kedua ada graf tidak sederhana atau unsimple graph. Nah, graf sederhana ini dia tidak punya gelang dan tidak punya sisi ganda. Contoh gambarnya ini yang G1. Yang G1 ini graf sederhana. Dia tidak punya sisi ganda nih. Ini kan kalau G2 ini graf tidak sederhana dan G3 juga graf tidak sederhana. Yang G2 ini dia punya sisi ganda. Sisi ganda itu maksudnya sisi yang melalui simpul yang sama. Ini kan ada sisi
Yang G2 ya, ada sisi E3 dan E4 kan. Nah, E3 dan E4 ini sama-sama sisinya itu menempel pada simpul 1 dan simpul 3. Makanya dia disebut sisi ganda. Kalau gelang itu yang melalui yang berawalan dan berakhiran dengan simpul yang sama. Gelang itu nih, yang bulat nih. Yang E8. E8 ini namanya gelang karena dia berawalan dan berakhiran di simpul 3. Gelang ini nama lainnya itu loop. Loop. Nah, yang graf yang mempunyai sisi ganda tapi tidak punya gelang itu disebut graf ganda. Sedangkan graf yang mempunyai sisi ganda dan mempunyai gelang itu namanya graf semu. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya, paham ya? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Atau lanjut dulu aja? Oke, lanjut dulu aja ya. Nah, kalau berdasarkan orientasi arahnya, graf dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama graf tak berarah, dan yang kedua graf berarah. Nah, graf yang nggak berarah ini graf yang sisinya itu tidak punya orientasi arah. Sedangkan graf berarah ini dari namanya aja graf berarah kan, berarti setiap sisinya itu punya orientasi arah. Nah, ini contohnya. Ini contoh dari graf berarah. Yang G4 ini graf berarah, sedangkan yang G5 ini graf ganda berarah. Karena dia punya sisi ganda dan dia juga berarah. Nah, ini perbedaan graf berdasarkan sisinya, berdasarkan arah sisinya, berdasarkan ada tidaknya sisi yang ganda atau ada tidaknya gelang. Ini contoh terapan graf. Udah ya, tadi udah dijelasin. Oh, dia juga penerapannya juga bisa diterapkan pada masalah transaksi dan rangkaian listrik. Nah, ini pemrograman. Nah, graf-graf yang sederhana tadi itu dia punya banyak jenis ya, punya banyak jenis. Mulai dari graf kosong, kemudian graf. Sebenarnya aku juga rada lupa ya graf kosong ini termasuk graf sederhana atau bukan. Coba kalau kita lihat definisinya ya. Ini graf kosong. Graf kosong itu graf yang dia cuma punya titik, dia cuma punya vertex, tapi dia nggak punya sisi. Jadi titik-titiknya itu tidak terhubung satu sama lain. Ini graf kosong. Aku lupa dia apakah masuk ke graf sederhana atau graf kosong tersendiri gitu tuh. Nanti coba aku cari lagi ya. Kemudian untuk graf sederhana ini terbagi lagi menjadi beberapa. Nah, terbagi lagi menjadi graf lengkap, graf lingkaran, graf teratur, graf bipartit. Ini aku jelasinnya ngacak ya, soalnya ini kan PPT-nya bukan buat sendiri. Nah, graf lengkap itu graf yang setiap titiknya, setiap simpulnya tuh pasti mempunyai sisi ke simpul lainnya. Jadi dia semuanya itu terhubung gitu tuh. Ini contohnya. Ini graf lengkap, graf K1, graf K2, K3, K4, K5, K6. Nih, coba kalau teman-teman perhatiin ya, dia tuh setiap titiknya tuh pasti terhubung dengan titik yang lainnya. Nggak ada titik yang tidak terhubung. Itu ciri graf lengkap. Terus ada graf lingkaran. Graf lingkaran itu graf yang punya derajat titiknya tuh 2. Nanti kita bahas terkait derajat.
Graf teratur itu graf yang derajat setiap titiknya itu sama. Dan ada graf bipartif, yaitu graf yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua bagian. Oh ya, seingat aku graf graf 0 itu masuk graf sederhana tapi yang tidak terhubung. Jadi graf sederhana itu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Makanya ada graf sederhana terhubung dan graf sederhana tak terhubung. Nah, di dalam graf itu ada yang namanya istilah ketetanggaan. Ketetanggaan nih. Ketetanggaan itu kalau misalnya dua buah titik atau dua buah simpul atau dua buah vertex itu disebut bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Misalnya nih di sini kan G1 ya. G1 antara titik, ini kan ada titik simpulnya ada 1, 2, 3, 4 kan labelnya. Nah, si titik 1 dengan titik 2 ini bertetangga karena terhubung langsung. Titik 2 dengan titik 3 juga bertetangga karena terhubung langsung. Titik 2 dan titik 4 bertetangga karena terhubung langsung. Titik 4 dan titik 3 bertetangga karena terhubung langsung. Nah, kita lihat yang G3. G3 ini misalnya di titik 4 ya. Titik 4 dengan titik 2. Ini bertetangga nggak? Bertetangga nggak, teman-teman? Ini nggak bertetangga ya, karena kan dia tidak terhubung langsung. Kalau 3 dengan 4 ini bertetangga karena terhubung langsung. Kalau dari 4 ke 2 kan dia harus melewati 3 dulu kan, nggak terhubung langsung. Jadi dia tidak bertetangga. Gitu. Kira-kira. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum lanjut. Di nenek. Ada yang mau tanyain nggak? Halo teman-teman, ini masih pada stay kan ya? Atau lanjut dulu aja ya? Terus ada yang namanya bersisian. Nah, bersisian itu gimana sih? Bersisian tuh kalau misalnya di nenek. Nggak ada katanya. Bersisian itu misalnya em, sisi bersisian dengan simpul. Nah, misalnya ini, kan kalau tadi bertetangga itu simpul dengan simpul ya. Kalau bersisian itu simpul dengan sisi. Kayak misalnya ini, em, yang graf 2 ya, G2. E2 ini bersisian dengan simpul 1 dan simpul 2. Bersisian itu artinya menempel gitu. Jadi si sisi E2 ini nempel di titik 1 dan 2. Ya, kira-kira gitu simbolnya. Terus ada simpul terpencil. Simpul yang terisolasi. Simpul yang terisolasi ini adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Di sini contohnya titik ini simpul 5 di graf G3. Ini kan graf simpul 5 kan tidak ada sisi yang menempel ya di simpul 5. Nah, dia disebutnya simpul yang terisolasi.
Selanjutnya di graf itu ada yang namanya derajat. Derajat itu apa sih? Derajat itu adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul. Jumlah sisi yang menempel pada titik gitu tuh. Simpelnya. Misalnya nih di G1. G1 derajat titik 1, titik yang 1 ini berapa kira-kira? Sisi yang menempelnya ada berapa sisi? Boleh sambil dijawab ya teman-teman ya. Biar interaktif gitu, nggak sepi. Simpul 1 derajatnya berapa teman-teman? Hey hey. Halo teman-teman. Ini pada masih stay kan ya? Halo teman-teman. Bisa dengar suara aku? Bisa, Kak. Oke, coba dong ini sambil kita bareng-bareng ya. Eh, eh, Simpul 1 ini berderajat berapa ya? 2 bukan, Kak? Iya, betul 2. Karena jumlah sisi yang menempelnya 2 ya. Nih dia. Ini anaknya pakai coret-coret ya. Nih titik ini kan dia menempelnya ini dan ini ya. Untuk titik 1. Jadi dia derajatnya 2. Untuk titik 2 derajatnya berapa? 3 bukan, Kak? Iya, 3. 1, 2, 3. Ya, betul. Titik 4, 4, 2. 4 ya, 2. Ini 1, ini 2. Titik 3, 3, Kak. ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Sini sudah ada jawabannya sih. Ya, dan seterusnya. Kalau titik 5, ini derajatnya berapa nih titik 5? 0, Kak. Nah, karena dia tidak bersisian ya, tidak mempunyai sisi yang bersisian. Oke, sampai sini paham ya? Oke, dilanjut. Nah, di sini ada latihan. Teman-teman boleh sambil dilihat PPT yang di Google Drive-nya ya. Coba kita gambarin nih. Mungkinkah dibuat graf-graf sederhana 5 simpul, 5 simpul, 5 titik. Dengan derajat masing-masing titik adalah A, B, C, D. Nah, coba kita bikin bareng-bareng ya. Di sini aja deh. Yang pertama yang A, 5 simpul. Misalnya simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5. Ya, bebas lah ya. Ini terlalu kecil nggak ya? Cukup kok, Kak. Oke. Ini ya bebas lah ya grafnya, berarti graf sederhana. Kita tarik garis. Oh, salah. Ini misalnya A, B, C, D, ini E. Nah, misal gini dulu deh.
misal derajat masing-masing simpu adalah 5, 2, 3, 2, 4. Si A ini derajatnya 2 ya. A ini derajatnya 2. Kemudian yang ini A. Kemudian yang C ini derajatnya 2 juga. C. Terus yang E ini derajatnya kan 2 ya. Tapi di sini mintanya minimal 3. Misalnya E ditarik garis lah. Dari E ke sini. Nah, jadi E itu, waduh, berantakan. Ini jadi E-nya derajatnya 3 ya. 1, 2, 3. Ini E. Yang 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 B ini kan derajatnya, waduh, sensitif banget ya. Terus yang B ini derajatnya kan 2 ya, 1, 2. Dimintanya 4. Yang B. Eh, kita tarik garis lagi deh ke sini. Waduh, pelan-pelan. Duh, ya anggaplah ini rapi ya. Terus D itu dimintanya 4. Kemudian B itu dihubungkan lagi ke sini. Tapi kalau gitu nanti C-nya nambah. Jadi ya kita lanjutin yang tadi. Nah, ini. Tadi sampai ini ya, B-nya itu berderajat 4. 1, 2, 3, 4. Kalau B-nya 4, nanti C-nya berderajat 3. Oh, kalau gitu ini jangan dulu C. A, B, C, D, D. Um, 1, 2, 3, 4. Yang belum itu C, D, C, D ya. C berderajat 1, 2, 3. C bisa ke sini juga nih C. C bisa ke A, kemudian C bisa ke C berderajat 4. D, D-nya berderajat 4 juga ya. Ini kita mau bikin yang berderajat 5. Tapi sulit ya. Ini yang D berderajat 4. Kalau mau dibikin 5, eh, rasanya nggak mungkin. Kalau yang C, C berderajat 4 mau dibikin 5 juga
Nggak mungkin karena ini graf sederhana ya. Kalau bukan graf sederhana sih kita bisa bikin sisi ganda di sini. Nah, sementara ini belum tuntas ya. Coba kita lanjut yang C. Ini yang 4, 4, 3, 2, 3. Hmm, Kalau ini tetap 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4, 4, 1, 2, 3, 3, 3. Oh, kalau mau 3, 2. Eh, A-nya 3. Kan 4 nih. 4, 3. Oh, nih bisa nih. Yang B bisa. Yang B, A-nya, B-nya berderajat 4 ya. B, kemudian 4 yang 4 lagi itu 1, 2, 1, 2, 3, 4. Yang D. Yang berderajat 3, C. Yang berderajat 3 lagi, E. Yang berderajat 2, A. Nah, benar nggak? Benar kan? Kalau ada yang keliru, bilang aja ya. Koreksi. Bentuk koreksi. Nah, yang B ini bisa ya. Kalau yang C, 3, 3, 2, 3, 2. Kira-kira yang mana yang perlu kita hapus ya? Kalau yang ini B-nya jadi 3, D-nya jadi 3, E-nya 3. Ini B, B-nya kurang rapi sekali ya. Ini B. Kemudian yang 3 lagi mana? E ya? E, E. Yang 2 itu A. Yang 3 D. Tapi C-nya 3 ya. C-nya 3, D-nya, oh, dihapus. Nah, ini sebenarnya D-nya nggak lurus gini ya. Harusnya bentuknya tuh rada rada belok gitu tuh.
Nah, terus oh, ini nggak bisa dulu. Ya, malah kembali. Kok nggak bisa dihapus ya? Nah, kira-kira gini. Ini D. Itu bentuknya. Tinggal C sama D. C-nya 2, D-nya 1, 2. Oh, ini. Tiga, tiga, dua, tiga, dua. Dua, C-nya ya kemana? C-nya ke E udah ke B. Oh, kalau ke sini jadinya tiga, dua, tiga, dua. Tiganya yang tiga ada tiga ya. Satu, dua, ini ke E. Bingung ya. Saya kalau yang D. Yang D 4, 4, 1, 3, 2. 4, 4, 1. Oh, kalau ini gambar grafnya beda lagi. Mana ya? Yang satu. Ya, aduh. Ini C. Nggak biasa banget pakai ini. C ini. Ini C. Ini B. Nah, ini berat simpul satu, dua. Ini D. Ini E ya terakhir. 4 ya, 4 berarti dia 1, 2, 3. Ya, anggap aja ini lurus ya. Nah, si E. D ini 4. Ini D 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berapa? 1, 2, 3, 4. Benar ya 4 ya. Nah, kira-kira gitu. Yang B sama yang D bisa. Kalau yang A sama C, aku belum bisa gambar. Coba kalian sambil gambar juga ya teman-teman ya. Yang A sama yang C kira-kira dapet nggak gambarnya? Oke, boleh. Em, 5 menit dah ya, 5 menit.
5 menit teman-teman nyoba A atau C. Satu aja. Jadi boleh nyoba yang A, boleh nyoba yang C. Oke, bisa ya? 5 menit dari sekarang. Sok. Suara aku terdengarkan ya?
Halo, tes tes. Udah 5 menit ya. Ada yang bisa gambarin teman-teman untuk graf yang A sama yang C? Ada yang bisa nggak? Halo, halo, halo. Teman-teman ini masih pada stay kan nih di Zoom-nya? Tolong respon ya, boleh di kolom chat juga. Yang masuk hotline orang yang nyanyi juga kan yang masuk hotline. Di online aja lah mahal di situ. Halo, tes tes. Ini yang join 10 orang nih ya. Ada Aura, Dwinanda, Faras, Indah, Indah Akbar, Nisa, Isti, Rifa, Siti Risna. Oke. Gimana, ada yang bisa gambarin nggak? Tolong respon ya, biar nggak nungguin. Masih bingung teh. Oke, masih bingung Akbar ya. Teman-teman yang lain juga mungkin pada masih bingung ya. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Kita lihat. Nah, ini jawabannya. Tadi kalau yang A, graf 5 simpul dengan derajatnya 5, 2, 3, 2, 4 itu nggak mungkin bisa digambarin. Karena kenapa? Karena simpulnya berderajat 5. Nanti kita bahas ya. Pokoknya ada semacam rumus untuk banyaknya simpul dan banyaknya derajat, jumlah derajat. Yang B ini mungkin, yang C tidak mungkin, yang D tidak mungkin. Tapi aku bisa gambarinnya yang D. Yang D. Oh iya, yang D. Oh ya, yang D tidak mungkin, ralat. Ini tidak mungkin. Karena yang tadi berderajat 1 kan simpul A ya. Ini tadi kita ini berderajat 1. Tapi ternyata setelah ada simpul A ini jadi berderajat 2. Ini juga tidak mungkin. Ralat. Jadi cuman yang poin B yang bisa digambarin. Nah, ini kehalang ini. Cara menentukan banyaknya derajat dari jumlah simpul yang diketahui itu kita bisa pakai yang namanya lema jabat tangan, di mana jumlah derajat pada suatu graf itu pasti genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Ya, jumlah jumlah derajat sama dengan 2 kali jumlah sisi, 2 kali jumlah sisi. Iya, iya.
Dilanjut ya. Nulis, nulis aku supaya tahu. Nah ini yang gambar B, gambar B itu udah dihapus ya. Yang ini aja nih, yang gambar di ujung kan dia ada 5 simpul. Kemudian dia ada berapa sisi? Ada 4 sisi ya, 1, 2, 3, 4 sisi. Nah, jumlah derajat itu katanya sama dengan 2 kali jumlah sisinya. Kalau kalau jumlah sisinya 4, berarti 2 kalinya sama dengan 8 kan ya, 8. Nah, kalau yang D ini eh, jumlah derajatnya lebih dari 8, yaitu bergeser. 4 tambah 4 tambah 1 tambah 3 tambah 2. Berapa tuh? 14. Jadi dia nggak bisa digambar. Kira-kira sampai sini eh, nangkep nggak? Atau masih bingung? Masih bingung, Teh. Ya, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan aja ya. Ini baru dasar-dasar aja sih pengenalan. Nah, untuk banyaknya sisi sendiri itu juga ada ketentuannya ya. Kalau simpulnya diketahui, yaitu sebentar, banyaknya sisi. Derajat. Untuk banyaknya sisi itu ada rumusnya pada graf teratur dan graf lengkap. Kalau graf-graf lain itu tidak ada rumus khusus ya. Oke, terus ada yang lebih simpel lagi sebenarnya itu tentang lintasan dan sirkuit di bagian mana ya? Apa kelewat ya? Nah, ini lintasan. Lintasan itu em, apa ya? Jalan-jalan yang berawal dari suatu simpul ke simpul tujuan. Misalnya ini graf G1 lintasannya ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 3. Lintasan ini nggak boleh terputus.
Nah, kalau misalnya siklus atau sirkuit, ini lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, misalnya graf G1 itu dimulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 1. Nah, ini dia namanya sirkuit. Jadi jalan awal sama tujuan itu sama, simpulnya sama. Kira-kira itu dulu sih kalau untuk dasar-dasarnya ya. Ini kan PPT-nya banyak banget ya. Tapi kalau untuk dasarnya sih segitu dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak? Dari Nisa cukup. Oke, Nisa. Dari yang lain? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau cukup juga? Dari Akbar cukup, Dinanda cukup. Oke, cukup semua ya. Oke, teman-teman, kalau misalnya cukup, nggak ada yang mau ditanyain lagi, pertemuan sore hari ini kita cukupkan saja ya dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga apa yang disampaikan dan dijelaskan dapat bermanfaat ya. Eh, dan juga dapat dimengerti. Ya, kalau untuk dipengerti sih nggak apa-apa pelan-pelan aja kok. Ya, eh untuk pertemuan ini nggak ada tugas apa. Nanti teman-teman pokoknya cukup baca PPT-nya aja deh. Udah kebanyakan tugas juga kan ya untuk materi yang lainnya gitu tuh. Oh iya, untuk latihan soal on MIPA itu udah pada dikerjain belum ya? Kan terakhir hari ini. Hari ini jam 23.59 malam. Apa-apa sebisa teman-teman aja. Walaupun cuma satu soal misalnya. Itu kan pilihan ganda ya, jadi bisalah pakai insting nebak gitu. Bukan soal uraian kan. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman yang udah menyempatkan untuk bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh. Ya, sama-sama. Oke, aku akhiri dari sini ya. Dadah teman-teman.